Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Intan dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada sesi diskusi kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Septiani dengan PM F1222116. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menganalisa kasus. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada pemateri pertama. Anamnesis. Pada kasus tersebut, wanita 35 tahun dan suami 40 tahun harus lebih menjaga kesehatan masing-masing. Disebabkan faktor usia yang sudah tidak muda makan akan lebih banyak terhambatnya kehamilan apabila jika wanita 35 tahun tersebut mengalami keputihan lama yang menyebabkan infeksi reproduksi. Dan suami 40 tahun yang terkena paparan panas karena bekerja di pabrik dan kebiasaan merokok. Pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga meminta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dari sampel cairan keputihan untuk menentukan penyebab yang mendasari. Pengobatan akan disesuaikan dengan hasil laboratorium tersebut. Sebaiknya wanita 35 tahun rajin kontrol hingga keputihan yang dialami tuntas. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan secara mandiri yaitu yang pertama, jaga area kewanitaan tetap kering dan tidak lembab. Ganti celana dalam setiap kali basah atau keringat, gunakan celana dalam berbahan katun. Yang kedua, hindari penggunaan sabun-sabun vagina yang dapat merusak keseimbangan alami bakteri dan jamur. Untuk membersihkan vagina, gunakan air hangat. Yang ketiga, kompres dingin untuk meredakan gatal dan pembengkakan. Yang keempat, hindari hubungan seksual hingga pengobatan tuntas. Dan yang terakhir, ganti pembalut secara teratur saat datang bulan. Selanjutnya, Belum ganti, Tantri. Terapi penanganan medis. Beberapa pengobatan penanganan medis. Yang pertama, terapi hormon keputihan berlebih yang muncul selama menopause dapat diatasi dengan terapi pengganti hormon estrogen. Terapi bisa berupa obat yang diminum langsung atau disuntikan ke vagina. Meski begitu, terapi lewat suntikan biasanya tidak seefektif terapi hormon yang diminum. Kedua, obat anti jamur. Obat anti jamur akan diresepkan dokter jika penyebabnya adalah infeksi ragi, seperti kandidiasis. Obat anti jamur yang bisa dipakai untuk menghilangkan keputihan yaitu fluconazole, terconazole, dan miconazole. Obat anti jamur tersedia dalam versi krim atau tablet. Karena seorang wanita 35 tahun tidak dalam keadaan hamil, maka bisa diberikan obat anti jamur. Karena obat anti jamur jika diberikan kepada ibu hamil akan berdampak keguguran atau cacat lahir.
Pengobatan disminor. Pengobatan disminor pada disminor primer seringkali keluhan nyeri membalik dengan pemberian obat anti nyeri golongan OAINS, obat antiinflamasi non-steroid. Contohnya diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, asam mefenat, dan lain-lain. Selain itu, dapat pula diberikan terapi hormonal, misalnya dengan kontrasepsi hormonal, contohnya pil KB. Untuk meredakan kram menstruasi, seorang juga perlu beristirahat yang cukup, menghindari makanan yang mengandung kafein, garam, menghindari merokok dan minum alkohol, pijat punggung, bawah, dan perut. Metode alami yang bisa dilakukan untuk meredakan nyeri atas disminor yaitu yoga, pijat, akupuntur atau akupressure, relaksasi atau latihan pernapasan. Lanjut. Anamnesis. Anamnesis sebaiknya dimulai dengan menanyakan mengenai pola penggunaan nikotin atau perilaku merokok, gangguan fisik atau mental yang dialami akibat perilaku merokok, gangguan perilaku terhadap orang lain akibat perilaku merokok, dan kemampuan dalam mengendalikan perilaku merokok. Pemeriksaan fisik. Tidak ada pemeriksaan fisik dan penunjang yang spesifik untuk menegakkan diagnosis tobacco use disorder. Pemeriksaan fisik dan penunjang dilakukan untuk mengetahui komplikasi akibat perilaku merokok atau mencari komorbiditas fisik yang sering menyertai perilaku merokok, misalnya kanker, gangguan kardiovaskuler, penyakit cerebrovaskuler, dan penyakit paru obstruktif kronik. Pemberian terapi nikotin replacement therapy atau NRT atau terapi pengganti nikotin adalah salah satu pengobatan berhenti merokok yang paling umum digunakan. NRT dapat mengurangi perasaan putus asa akibat berhenti merokok dengan memberi Anda sejumlah kecil nikotin tanpa tambahan bahan-bahan kimia berbahaya yang biasanya ada pada perokok. Baik, sesi presentasi sudah dilaksanakan. Selanjutnya pada sesi diskusi, ada teman-teman yang ingin diskusikan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada atau masukan Cukup. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3